Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian siswa kelas 10? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, Pak Eko akan menjelaskan tentang materi jaringan komputer. Nah, di mana sebelumnya kalian sudah belajar apa itu jaringan komputer, jenis-jenis topologi yang ada di jaringan komputer. Nah, pada pertemuan ini atau kesempatan kali ini, Pak Eko akan menjelaskan tentang komponen apa saja yang dibutuhkan dalam jaringan komputer itu, serta media transmisi apa saja yang digunakan dalam jaringan komputer tersebut. Nah, berikut ini simak videonya penjelasan dari Pak Eko. Semoga kalian mampu memahaminya dan pada pertemuan tatap muka nanti kalian bisa memahami dan menjawab soal-soal dan praktek yang akan kita laksanakan. Oke, langsung ke materi. Nah, ini komponen jaringan komputer oleh saya sendiri, Eko Kusmanto, SMA N1 Kendal. Nah, di slide pertama ini menjelaskan tujuan pembelajaran. Jadi setelah belajar ini nanti, setelah menyimak video, kalian diharapkan dapat menyebutkan jenis-jenis komponen jaringan komputer, dapat mengidentifikasi jenis komponen jaringan komputer, dapat menjelaskan fungsi masing-masing komponen jaringan komputer, dan memahami jenis transmisi komputer. Nah, itu tujuan dari kalian menyimak video pembelajaran kali ini. Nah, slide berikutnya, nah ini dia komponen yang ada di jaringan komputer. Nah, kalau kita ngomong komponen jaringan itu berarti perangkat keras atau hardware. Nah, apa saja yang diperlukan dalam jaringan komputer? Yang pertama ada file server, yang kedua ada workstation, ketiga ada NIC atau kepanjangannya Network Interface Card, yang ketiga ada hub atau konsentrator, keempat ada kabel, berikutnya ada repeater, ada bridge, dan ada router. Nah, itu secara umum komponen yang harus ada dalam sebuah jaringan komputer. Nah, apa-apa fungsi dari masing-masing komponen yang sudah Pak Eko sebutkan tadi, mari kita simak video penjelasannya. Nah, pertama ada file server. Nah, file server sendiri fungsinya adalah untuk mengontrol komunikasi dan informasi antara komponen jaringan. Jadi dari namanya sendiri file server, file seperti yang kita ketahui pasti dia suatu himpunan data, terus server itu pusat. Nah, jadi file server ini fungsinya adalah mengatur bagaimana komunikasi antar komputer itu bisa berjalan atau berlangsung. Nah, biasanya terdiri atas komputer dengan kecepatan akses dan kartu jaringan yang tinggi. Nah, dia mempunyai kecepatan yang lebih dibandingkan komputer lainnya karena dia akan mengontrol semua kinerja dari jaringan tersebut. Kemudian terdapat sistem operasi jaringan, aplikasi, dan beberapa data yang diperlukan. Jadi dalam mengontrol jaringan tersebut dibutuhkan sebuah sistem operasi atau OS dan aplikasi. Jadi ada operating system tertentu, ada aplikasi tertentu yang digunakan oleh server ini untuk mengontrol jaringan tersebut. Nah, berikutnya ada workstation, yaitu merupakan seluruh komputer yang terhubung ke server. Nah, workstation, work itu dari katanya kita bisa pahami bahwa workstation itu pusat atau apa ya? Dia pusat kerjanya, bukan pusat sih, tapi kayak tempat kerjanya gitu. Jadi semua komputer yang terhubung ke server itu dinamakan workstation. Nah, ini terdiri atas kartu jaringan atau NIC, Network Interface Card tadi, aplikasi jaringan, dan kabel yang menghubungkan ke jaringan. Hampir semua jenis komputer dapat menjadi workstation. Nah, tidak hanya komputer, mungkin ada laptop, ada smartphone itu juga bisa menjadi workstation. Intinya workstation itu semua perangkat yang terhubung dalam suatu jaringan. Nah, itu dinamakan workstation. Oke, berikutnya, nah ada kabel tadi komponen hardware-nya ada kabel.
Seperti yang kita ketahui ini kabel jaringan komputer yang digunakan untuk menghubungkan satu perangkat jaringan ke jaringan yang lainnya. Jadi kabel ini perangkat yang digunakan untuk menghubungkan satu perangkat ke perangkat lainnya. Jadi tidak hanya untuk sebagai kabel power atau kabel tenaga, jadi ada jenis kabel yang digunakan sebagai transmisi atau sebagai penghantar di dalam suatu jaringan. Nah, kabel jaringan juga dapat digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih komputer ke printer atau scanner. Nah, seperti yang sudah Pak Eko jelaskan kemarin, nah, dari topologi yang sudah kita bahas kemarin ada topologi start, ada topologi tree, ada topologi ring. Nah, itu semua digunakan agar komputer itu saling terhubung sesuai dengan pengertian apa itu jaringan komputer. Nah, jadi kabel ini berfungsi untuk menghubungkan masing-masing komputer tadi. Jadi dari workstation tadi yang menghubungkan adalah salah satunya dari kabel ini komponennya. Nah, ini jenis-jenisnya terdapat berbagai jenis kabel jaringan seperti kabel koaksial, kabel serat optik, kabel twisted pair yang digunakan tergantung pada topologi jaringan atau protokol dan ukurannya. Jadi itu jenisnya, jadi penggunaannya tergantung nanti jenis topologi dan protokol serta ukurannya. Nah, ini contohnya jenis kabel, ini jenis kabel RJ45, kabel UTP. Nah, nanti insya Allah kita akan praktek menggunakan kabel UTP ini, kita akan membuat jaringan sederhana dari dua buah komputer yang akan terhubung satu sama lain. Nah, ini jenis kabel yang dari atas ini, kabel UTP sama STP, yang ini, isinya adalah ini. Kalau FTP itu silent twisted pair, dia ada pembungkusnya, silent. Nah, kalau UTP unsilent twisted pair, dia tidak ada pembungkusnya. Jadi kabel kemudian langsung ke casing luarnya. Kalau ini masih ada semacam penyekatnya. Nah, yang ini kabel serat optik atau fiber optik seperti yang pernah Pak Eko jelaskan, kabel fiber optik ini adalah kabel yang menghantarkan cahaya sebagai datanya. Kalau ini ada mungkin arus dan tegangannya, kalau ini yang dihantarkan adalah cahaya. Kalau ini intinya berupa tembaga, kalau ini intinya berupa serat optik atau kaca. Nah, itu perbedaan dari kabel twisted pair ini sama kabel serat optik. Nah, yang ketiga ada kabel koaksial ini seperti ini kabel koaksial. Mungkin ini kalian akan mudah memahami ini seperti kabel yang ada pada antena televisi. Nah, jadi mempunyai dua inti atau dua penghantar, ada yang tengah ini dan ada yang luarnya. Atau kita bisa pahami juga ada bisa dikatakan min plusnya. Kalau ini terdiri dari 8 kabel, kalau ini bisa terdiri dari banyak kabel tergantung nanti jumlah kabelnya. Kalau yang koaksial ini dia pasti terdiri dari dua kabel. UTP juga pasti terdiri dari dari 8 kabel. Kalau serat optik ini banyak jenisnya, ada yang terdiri dari single satu, ada yang lebih dari satu. Nah, itu jenis-jenis kabel. Nah, dari kabel tadi ini ada kecepatan yang membedakannya. Nah, kita lihat apa yang membedakan masing-masing jenis kabel tadi. Ini tipenya ada UTP kategori 5. Kecepatannya 10 sampai 100 Mbps. Jaraknya 300 kaki. Nah, ini satuannya masih satuan luar negeri. 300 kaki itu sekitar kemarin yang kita pelajari 100 sampai 150 meteran kalau yang kabel UTP kategori 5 ini. Nah, kemudian ada kabel koaksial, tadi kayak kabel antena, itu hanya 10 Mbps. Nah, cuma dia jarak yang bisa dijangkau itu cukup luas. Nah, jenis konektornya ini tadi BNC konektor. Nah, berikutnya kabel telepon UTP CAT1. Nah, CAT1 ini kabelnya isinya cuma dua. Ini jarang digunakan kalau di jaringan ini hanya untuk telepon. Jaraknya dia kayaknya bisa mencapai jarak yang sangat jauh. Kemudian jenis konektornya ada konverter RJ11. Bentuknya lebih kecil ini, tapi nggak dipakai untuk di jaringan. Nah, berikutnya ada wireless.
Nah, lebih dari 110 Mbps tergantung. Nah, berikutnya ada wireless. Kecepatannya lebih dari 10 Mbps. Nah, di atas 10 Mbps berarti. Nah, jaraknya tergantung jenis dan merek. Jadi, kalau yang wireless ini nanti beda merek akan beda. Maksudnya seperti ini, seperti yang antena antena yang digunakan untuk nembak WiFi itu loh. Nah, itu ada yang bisa mencapai jarak lebih dari 10 kilo ada yang hanya 1 kilo, nah ada mungkin yang lebih dari 10 kilo juga ada. Jadi tergantung merek dari perangkat yang digunakan. Nah itu untuk wireless. Nah berikutnya ada serat optik. Kalau serat optik ini kabel yang tidak ada bukan merupakan tembaga intinya tapi cahaya, dia yang diantarkan adalah cahaya. Jarak yang ditempuh adalah 100 Mbps. Kecepatannya adalah ini sebenarnya lebih, ini bisa 1 giga yang serat optik ini. Jaraknya bisa sekitar 3 kiloan ini. Kemudian konektornya jenisnya ST atau Spring Loaded Twist. Nah, itu kemudian komponen berikutnya adalah NIC. Apa itu NIC? NIC singkatan dari Network Interface Card. Network itu jaringan, interface itu penghubung, card itu adalah kartu. Nah, jadi kartu penghubung jaringan kalau dari namanya. Nah, ini untuk pengertiannya seperti ini. Dia merupakan media untuk menghubungkan antara komputer dengan sebuah jaringan komputer. Jadi, fungsinya dia adalah menghubungkan komputer itu dengan jaringan. Jadi bagaimana komputer itu bisa tertancap dengan kabel, dengan jaringan itu ada fungsi NIC. Nanti akan ada gambarnya. Tugasnya adalah untuk mengubah aliran data paralel dalam bus komputer menjadi bentuk data serial sehingga dapat ditransmisikan di atas media jaringan. Jadi fungsi NIC ini dari data di komputer yang paralel, data yang sangat banyak, data yang kompleks, itu dia ubah menjadi bentuk data serial sehingga datanya bisa terkirim antar satu komputer dengan komputer lainnya atau antar satu komputer dengan banyak komputer. Nah, itu fungsi atau tugas dari Network Interface Card. Nah, ini Network Interface Card itu dibagi menjadi dua. Ada ya LAN card, ini yang digunakan dia tertancap kabel atau ini fisik. LAN card, Local Area Network Card. Nah, bentuknya seperti ini. Ini ada di dalam CPU, di dalamnya. Jadi dia dipasang atau ditambahkan di dalam CPU-nya. Nah, kemudian ada Network Interface Card, bentuk wireless card. Nah, kalau wireless ini yang tanpa kabel. Nah, ini bisa kita gambarkan adalah sebuah perangkat, misalnya komputer kalian belum ada Wi-Fi-nya, kalian bisa tambahkan wireless card ini biar komputer kalian bisa connect Wi-Fi. Nah, kalau di laptop, wireless card-nya sudah bawaan, pasti ada. Nah, kalau di komputer PC seperti yang ada di lab komputer kita itu belum ada wireless card-nya yang model PC. Tapi yang model all-in-one yang ada di lab sebelah itu sudah ada wireless card-nya. Ya, jadi nggak perlu nambahkan, sudah langsung bisa digunakan. Mirip seperti laptop. Nah, kemudian ada hub switch. Nah, hub switch, apa itu hub switch? Hub switch adalah atau berfungsi untuk menyatukan kabel-kabel network dari tiap-tiap workstation, server, dan perangkat lainnya. Nah, jadi hub ini fungsinya adalah sebagai terminalnya atau pusatnya. Jadi dari semua kabel yang akan menghubung ke komputer, misalnya kita pakai topologi start, itu dibutuhkan sebuah hub switch untuk menghubungkannya. Jadi kabel-kabel jaringan yang ke komputer itu akan menuju ke hub switch seperti ini. Nah, ini contoh hub switch. Ini colokannya atau soketnya seperti ini. Ini ada hub, ada switch. Nah, kalau hub itu dia hanya menghubungkan saja sebagai terminal saja. Kalau switch itu dia ada pengaturan datanya. Jadi
antara satu komputer dengan komputer lain itu bisa diatur kecepatannya kalau yang di switch. Kalau hub ini tidak bisa diatur, dia hanya menghubungkan. Kalau wireless access point ini fungsinya hampir sama dengan hub switch, tapi kalau ini yang di switch atau dipancarkan ulang atau yang dibagi adalah berupa sinyal WiFi. Kalau ini kabel, kalau ini sinyal WiFi, tapi pada prinsipnya sama. Nah, jumlahnya berapa Pak Eko yang terbanyak? Ini kalau yang terbanyak Pak Eko pernah tahu itu ada 64 port. Kalau yang paling sedikit itu ada kalau tidak salah ada 4 port. Nah, itu hub atau switch. Kemudian ciri hub. Nah, ini terdiri dari 8, 12 atau 20 port 4 RJ45. Ini ada yang 4 juga ada anak-anak, yang 12, 24, ada juga yang di atasnya ini ada. Kalau tidak salah yang 64 port itu ada. Ini cirinya. Digunakan pada topologi start atau bintang. Nah, nanti kita akan praktekkan bagaimana topologi start itu dibuat dan bagaimana topologi start itu bekerja, kelebihan dan kekurangannya. Nah, berikutnya biasa disebut juga switch. Nah, contohnya seperti ini sama yang seperti tadi sebenarnya. Nah, ini kalau ini ada 8 port, ini ada 16 port, ini ada 24 port. Contohnya seperti itu. Kemudian ada repeater. Repeater, apa itu repeater? Biasanya digunakan untuk memperluas jangkauan sinyal WiFi yang belum tercover oleh sinyal dari server agar bisa menangkap sinyal. Nah, jadi dia itu untuk memperluas. Misalnya, Pak Eko di sekolahan, di lab komputer itu ada WiFi. Cuma tidak sampai ke perpustakaan. Nah, biar perpustakaan itu bisa sinyal WiFi-nya bisa sampai ke perpustakaan, Pak Eko perlu alat yang namanya repeater ini untuk memancar ulangkan, itu kan ulang, memancar ulangkan sinyal WiFi-nya biar mencapai jarak yang lebih jauh dari jarak yang ada. Jadi repeater itu pemancar ulang. Nah, perangkat repeater terdiri atas 2 perangkat, yaitu perangkat untuk menerima sinyal dari server dan untuk menyebarkan lagi sinyal WiFi. Jadi dia nerima, kemudian dipancarkan lagi. 2 perangkatnya itu. Atau bahasa teknisnya ada receiver, ada repeater. Receiver itu penerima, repeater itu dipancarkan ulang. Nah, ini fungsinya lebih mendetail untuk mengkonvert daerah-daerah yang lemah sinyal, seperti yang Pak Eko bilang. Untuk memperjauh sinyal dari server atau pemancar. Nah, untuk mempermudah akses sinyal WiFi dari server. Jadi, pada intinya, biar mencapai jarak atau lokasi yang lebih luas, diperlukan repeater ini atau pemancar ulang. Nah, skema repeater itu contohnya seperti ini. Dari internet, masuk ke modem, kemudian masuk ke wireless router. Wireless router ini pemancar utamanya. Nah, dari wireless ini bisa connect ke komputer atau ke laptop. Kemudian kalau ada komputer yang jaraknya lebih jauh, kita perlu wireless repeater ini biar apa? Biar dari router utama diterima ke repeater, kemudian dipancarkan ulang. Nah, bisa dicontohkan gini, kalau kalian punya tetangga yang di rumahnya pasang WiFi, kalian bisa beli alat wireless repeater ini untuk mengambil sinyal dari tetangga kalian itu dengan seizinnya tentunya. Kemudian kalian manfaatkan lagi, kalian sebarkan lagi di tempat yang kalian inginkan, di rumah kalian misalnya. Nah, jadi fungsinya seperti itu, repeater, pemancar ulang. Nah, berikutnya adalah router. Nah, apa itu router? Fungsi utama sebagai penghubung antara 2 atau lebih jaringan untuk meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Nah, jadi ini router ini fungsinya misalnya
di sekolah kita kan ada dua jaringan, yaitu yang lab 1 dan lab 2. Nah, untuk menghubungkan keduanya, untuk mengatur keduanya, kedua jaringan lokal itu maksudnya, itu kita membutuhkan router ini. Nah, router ini jadi untuk mengatur, memanajemen kedua lab tersebut agar bisa berkomunikasi, agar bisa dimanajemen, diatur. Nah, itu fungsi router. Nah, perbedaannya apa dengan hub switch? Kalau switch merupakan penghubung beberapa alat untuk membuat suatu lokal area network. Nah, ini memang kalau kita lihat kan dengan hub switch tadi sama, ada soket RJ45-nya ini. Nah, tapi bedanya apa? Bedanya kalau hub switch itu hanya menghubungkan satu jaringan lokal saja. Misalnya satu lab saja. Nah, kalau router ini yang menghubungkan dari satu lab ke lab lainnya atau dari satu jaringan lokal dengan jaringan lokal lainnya. Jadi fungsinya lebih apa ya? Lebih tinggi lagi dari sebuah hub, di atasnya hub lah dia untuk menggabungkan dua jaringan yang berbeda biar bisa terhubung. Nah, bisa dimanajemen itu dengan router ini. Dari segi harga nanti juga pasti beda karena fungsinya juga lebih kompleks, lebih banyak router ini. Nah, router merupakan perangkat jaringan yang bekerja pada OSI layer 3, network layer. Nah, apa itu OSI 3? Mungkin di kesempatan berikutnya kita akan jelaskan. Dia ada di network layer, jadi dia itu router ini untuk mengatur layanan misalnya di suatu jaringan komputer itu bisa diatur situs-situs atau alamat-alamat web tertentu itu tidak bisa diakses. Nah, misalnya kalau di sekolah, misalnya WiFi sekolah tidak bisa mengakses Facebook misalnya, tidak bisa mengakses YouTube. Nah, itu router inilah yang bisa melakukan hal tersebut untuk memblok situs tersebut adalah dengan router ini. Nah, yang dimaksud OSI layer 3 network layer itu. Pada layer ini sudah dikenal pengalamatan jaringan menggunakan IP address dan router ini berperan penting sebagai penghubung atau penerus paket data antara dua segmen jaringan atau lebih. Nah, jadi fungsinya lebih kompleks lagi, dia pengalamatan IP juga ada di sini. Selama ini kalau kalian pernah connect WiFi dengan smartphone kalian, pasti ada tulisannya menerima alamat IP. Nah, apa itu alamat IP? Mungkin pada kesempatan berikutnya kita bisa pelajari. Nah, alamat IP itu bisa diatur di router board ini. Jadi, siapa saja atau perangkat mana saja yang bisa terhubung ke jaringan tersebut itu bisa diatur dari router board ini. Kalau kalian mungkin pernah ke tempat wisata, di situ ada akses WiFi, tapi kalau kita pengen connect ke sana, kita harus beli vouchernya untuk bisa terkonek dengan jangka waktu tertentu. Misalnya 2.000 untuk 1 jam, 3.000 untuk 2 jam, dan seterusnya. Itu yang bisa mengatur itu adalah router board ini. Jadi sangat berbeda dengan hub switch. Hub switch itu cuma membagi saja, kalau router board itu bisa memanajemen sebuah jaringan. Nah, berikutnya komponen berikutnya ada bridge. Apa itu bridge? Bridge berfungsi untuk memperluas jaringan atau membuat sebuah segmen jaringan. Bridge itu untuk memperluas. Jadi ada jaringan, dibuat jaringan lagi. Nah, bridge jaringan beroperasi di dalam lapisan data link pada model OSI. Dapat juga digunakan untuk menggabungkan dua buah media jaringan yang berbeda, seperti halnya antara media kabel unshielded twisted pair dengan kabel serat optik atau dua buah arsitektur jaringan yang berbeda. Nah, ini berbeda dengan fungsi repeater atau pemancar ulang tadi. Kalau yang bridge ini lebih ke dia fungsinya memecah dari satu jaringan menjadi dua jaringan dalam lokasi yang sama. Nah, bridge berfungsi untuk membagi sebuah jaringan hingga menjadi dua buah jaringan. Bridge mengatur informasi di antara kedua sisi network agar dapat berjalan dengan teratur. Jadi misalnya ada dua buah jaringan, kita connect
atau kita berlangganan ke dua jaringan yang berbeda, yang satu menggunakan serat optik, yang satu menggunakan kabel misalnya, itu kita bisa gabung menggunakan si bridge ini. Tapi pada prakteknya kalau kita hanya di lingkungan sekolah seperti ini, hanya di rumah akses WiFi itu jarang yang menggunakan fungsi atau perangkat bridge ini. Nah, kemudian ada jenis media transmisi jaringan. Media transmisi itu maksudnya media itu apa ya? Media itu lebih pakai apa sih jaringan komputer itu? Jenisnya apa sih? Nah, itu ada apa saja? Nah, yang pertama ada kabel atau wired network. Wired itu bahasa Inggris dari kabel, network itu jaringan, jadi jaringan kabel. Yang kedua ada nirkabel tanpa kabel, jadi ini kebalikan. Yang pertama kabel, yang kedua nirkabel atau tanpa kabel. Nah, kita simak penjelasannya. Yang pertama ada kabel. Nah, apa itu kabel? Adalah kabel yang nyata atau memiliki keberadaan fisik dan dibatasi oleh geografis fisik. Ya, jadi dia ada bentuknya, bisa dilihat, bisa dipegang, ada bentuk fisiknya dan dibatasi oleh geografis. Seperti yang di penjelasan yang tadi, bahwa kabel itu maksimal tadi sekitar 100 sampai 100 meter untuk dia dapat mentransmisikan atau sebuah jaringan itu bisa bekerja. Jadi dia dibatasi oleh geografis atau jarak. Kabel tersebut digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya agar bisa saling bertukar informasi data atau terhubung dengan internet. Jadi selain menghubung ke internet juga bisa bertukar data. Nah, ini jenis dari media kabel seperti yang sudah kita pelajari tadi di slide sebelumnya. Ada kabel UTP dengan konektor RJ45-nya, ada kabel koaksial bentuknya seperti ini dengan konektornya BNC, ada kabel fiber optik dengan soketnya juga seperti ini. Nah, seperti yang kita sudah pelajari tadi, perbedaan dari masing-masing ini ada yang jenis intinya, kalau yang ini tembaga ini pakai kaca, terus jarak transmisinya tadi. Nah, jadi seperti itu. Pakai mana Pak yang paling bagus? Ya, tergantung perangkatnya, tergantung peralatannya juga. Nah, berikutnya ada nirkabel atau tanpa kabel. Adalah cara mentransmisikan data tanpa menggunakan kabel apapun untuk bertukar informasi atau data dengan komputer lainnya, melainkan menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan sinyal informasi atau data antara komputer satu dengan komputer yang lainnya. Jadi dia tanpa kabel. Nah, dengan apa? Dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Nah, terus dia tidak dibatasi oleh geografis fisik. Jenis transmisi ini disebut wireless communication. Nah, ini apa? Ini adalah contohnya ada Wi-Fi, ada Bluetooth. Nah, wireless Wi-Fi itu maksudnya. Nah, itu dia bisa menghubungkan atau bisa membentuk sebuah jaringan tanpa kabel. Nah, contohnya ketika kalian di sekolah, kalian connect dengan Wi-Fi smartphone kalian. Nah, itu sebenarnya smartphone kalian sudah membentuk suatu jaringan. Sudah membentuk suatu jaringan bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan jaringan lainnya. Nah, itu yang dengan nirkabel. Nah, ini dia media nirkabel ini, perangkat kerasnya ada ini. Ada access point indoor, access point outdoor. Indoor itu dalam ruangan, contohnya yang dipakai di rumah-rumah, yang dipakai di sekolah, di dalam ruangan itu ada access point indoor. Kalau yang outdoor itu diletakkan di luar, misalnya di alun-alun atau mungkin di sekolah juga ada. Itu jadi beda. Yang membedakan apa? Yang membedakan lebih ke jarak pemancarannya. Kalau yang outdoor itu biasanya jarak pancarnya lebih luas dibandingkan dengan yang access point yang indoor. Nah, kemudian ada PCI Wi-Fi. Kalau PCI Wi-Fi itu perangkat yang dipasang pada komputer PC yang sebelumnya tidak bisa akses Wi-Fi, itu bisa ditambahi itu.
Kemudian ada router WiFi. Nah, router WiFi itu sama seperti tadi. Kalau router yang dijelaskan di depan tadi adalah router menggunakan kabel. Kalau router WiFi ini router yang menggunakan WiFi untuk transmisinya. Yang diatur adalah sinyal WiFi. Misalnya kalian semua terhubung dengan smartphone ke sebuah jaringan WiFi. Nah, itu bisa di manajemen, bisa diatur dengan router WiFi ini. Kemudian ada PCMCIA, ada USB WiFi, ada laptop dan PCMCIA. Nah, intinya ini adalah perangkat tambahan yang bisa kita gunakan ketika PC atau laptop atau komputer kita belum ada perangkat yang bisa akses WiFi. Itu ada PCMCI WiFi, ada USB WiFi, ada PCI WiFi tadi. Nah, kalau laptop kan seperti yang kita ketahui, rata-rata laptop sekarang itu sudah langsung bisa terkonek dengan WiFi tanpa kita menambah perangkat lainnya. Nah, itu yang bisa Pak Eko jelaskan terkait perangkat keras dan media transmisi yang ada di sebuah jaringan. Nah, untuk setelah kalian menyimak video ini, kalian bisa memperkaya juga wawasan kalian lewat modul yang nanti Pak Eko bagikan. Kalian juga bisa lihat penjelasan dari sumber lain, internet misalnya, untuk lebih memperjelas lagi terkait tentang perangkat keras pada jaringan komputer ini. Nah, pada pertemuan nanti setelah kita membahas ini, kita akan coba mempraktekkan bagaimana memanfaatkan hub switch tadi, bagaimana menggunakan kabel RJ45 untuk menghubungkan suatu jaringan komputer. Kita nanti akan bikin topologi start di sana, bikin topologi start. Nanti kita coba apakah dia connect dengan internet, kita coba juga dia untuk berkomunikasi antar komputer. Nah, seperti yang kita katakan tadi, selain untuk akses internet, sebuah jaringan komputer itu bisa juga bertukar data antara satu komputer dengan komputer lainnya. Nah, oke. Mungkin seperti itu yang bisa Pak Eko jelaskan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila dalam penjelasan Pak Eko ada kurang atau salahnya. Terus semangat belajar, jangan kendor meskipun dalam kondisi pandemi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.